Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gitu ya. Hari ini kita akan melakukan praktikum survei CNSS pertemuan 9. Pertama, membuat peta online dari data GPS. Nah, di situ sudah ada modul membuat peta online dengan data GPS. Silakan Anda baca. Kemudian nanti Anda tampilkan tugasnya ya, tampilkan data GPS selama Anda praktikum ke dalam peta online. Nah, ini ada modulnya ada 16 halaman. Silakan dibaca dan diikuti langkah-langkahnya, gitu ya. Selanjutnya kita bahas obstruksi dan perencanaan pengamatan. Salah satu keterbatasan GPS adalah harus dilakukan di area terbuka karena erat kaitannya dengan penerimaan sinyal satelit GPS ke receiver, dan ada banyak faktor yang mempengaruhi pengamatan GPS. Beberapa diantaranya adalah obstruksi, kondisi cuaca, jumlah satelit, dan sebagainya. Kemudian yang perlu kita perhatikan ada kesalahan dan bias. Ini juga sudah dibahas di kuliah teori, gitu ya. Nah, dalam perjalanan dari satelit ke antena di permukaan bumi, sinyal satelit dipengaruhi oleh kesalahan dan bias yang dapat dikelompokkan menjadi, pertama ada satelit, gitu ya. Misalnya satelit ada kesalahan ephemeris, kesalahan jam satelit, kesalahan karena selective availability, dan ada medium perambatannya, itu ada bias ionosfer, bias troposfer, dan di receiver GPS itu ada kesalahan jam receiver, kesalahan yang terkait dengan antena, dan noise atau derau, dan data pengamatan ada ambiguitas fase, ada cycle slip. Terakhir ada lingkungan sekitar receiver GPS, itu ada multipath sama imaging. Nah, ini contoh gambarannya. Ada satelit, ada receiver, kemudian ada obstruksi, itu ada bangunan dari satelit, itu ada kesalahan orbit ephemeris, kesalahan jam satelit, dan dalam jalannya sinyal itu misalkan ada di satu itu ada bias troposfer, ada bias ionosfer, kemudian di lingkungan ada multipath juga ya, ada multipath itu misalkan obstruksi, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir di dalam receiver penerimanya, gitu ya, atau pengguna, itu ada kesalahan jam satelit, kesalahan antena, dan derau. Kemudian dalam tahapan pelaksanaan survei GPS itu ada beberapa tahapan. Pertama perencanaan, itu ada peralatan, ada persiapan, itu ada strategi pengamatan, strategi pengolahan data, organisasi pelaksanaan, dan ada rencana pengenalan lapangan, pemasangan titik, ada skenario kerja, gitu ya. Kemudian ada pengumpulan data, ini berupa data GPS dan juga informasi lainnya, gitu ya. Dan ada pengolahan data hingga ada pelaporan. Nah, di dalam pelaporan dan pengolahan data ini ada pemeriksaan, ada transformasi koordinat. Kemudian selanjutnya kita praktikum pelaksanaan perencanaan pengamatan pembuatan jaring pengamatan. Nah, di sini ada syarat perencanaan pengamatan. Pertama, panjang baseline sesuai dengan orde pengukuran, gitu ya. 2, bebas dari obstruksi atau gangguan. 3, panjang baseline sama sisi atau tidak panjang sebelah. Nah, kemudian ini ada contohnya. Kalau Anda perhatikan di situ ada panjang baseline berbeda jauh atau tidak sama sisi. Ya, ini ada sisi yang sangat panjang sekali, ada 2 sisi panjang, ada 1 sisi yang pendek. Ini tidak sama sisi ya. Kemudian sudut antar baseline terlalu lancip atau terlalu tumpul. Ini Anda lihat ada yang terlalu lancip kanan sama kiri, dan terlalu tumpul ini di bagian bawah, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Anda perhatikan di sini ada gangguan, ada obstruksi, gitu ya. Nah, titik baseline terkena obstruksi, ada bangunan kanan kiri, gitu ya.
Maka selanjutnya bagaimana? Nah, ini ya, harus kita perhatikan itu ya, yang harus kita lakukan. Pertama, panjang baseline hampir seragam. Kalau Anda perhatikan ini hampir sama walaupun tidak tepat gitu ya. Misalkan sama-sama 20 meter gitu, harus sama-sama 20 meter. Nah, tidak harus terlalu teliti gitu ya. Yang penting hampir seragam. Kemudian sudut tidak terlalu lancip dan tidak terlalu tumpul. Jika Anda perhatikan di gambar, dan titik baseline bebas dari obstruksi ya. Kalau diperhatikan dia tidak terlalu dekat dengan gedung gitu ya, dan juga tidak terlalu dekat dengan pepohonan atau di bawah pohon. Nah, kemudian selanjutnya ini ada contoh jaring pengamatan GPS gitu ya. Ini ada beberapa jaring 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 5 jaring, dia tersebar, dan dicari tadi segitiga yang kalau bisa sama sisi, tidak sudutnya tidak terlalu lancip, tidak terlalu tumpul gitu ya, dan tidak terhalang obstruksi. Nah, kemudian ada lagi tugas kelompok, buatlah rencana jaring pengamatan yang dapat digunakan dalam survei GNSS, dan lokasi pengamatan di download di learning, yaitu ada beberapa gambar itu ya, bisa Anda nanti buat. Dan ketentuannya, pertama, area terdiri dari minimal 5 jaring segitiga, 2 jaring tersebar merata di lokasi atau area pengamatan, 3 bentuk jaring proporsional dan ideal untuk pengamatan, dan silakan dibagi dalam kelompok sehingga semua anggota mengerjakan. Nah, di sini ada daftar lokasi, ada 7 gitu ya. Nanti silakan dibagi gitu ya.